naik pesawat, kemudian waktunya sudah masuk, hampir keluar, dan sholat itu adalah sholat yang tidak bisa dijamak umpamanya, seperti itu. Kemudian dia itu karena merasa tidak ada air, seperti halnya di rumahnya, padahal banyak selain atau sesuatu yang bisa digunakan untuk membersihkan berak umpamanya, membersihkan air kencing. Ada selain air. Dikira dia itu apa? Tidak ada, padahal banyak sekali. Nanti kita jelaskan apa saja sesuatu tersebut, syarat-syaratnya, pengganti air ataupun sesuatu yang bisa membersihkan selain daripada air. Nah, jadi boleh seseorang tersebut itu membersihkan kotoran jalan depan ataupun jalan belakang dengan selain air, asalkan pertama syarat perkara ataupun alat yang dibuat untuk mensucikan tersebut, membersihkan tersebut, itu adalah suci. Itu adalah suci, bukan dari perkara yang najis. Seperti apa? Seperti bangkai. Seperti apa? Seperti kotoran hewan yang sudah mengering, mengeras. Maka tidak bisa. Jadi syarat yang pertama itu adalah suci. Yang kedua itu adalah padat. Sesuatu yang padat. Sesuatu yang padat itu maksudnya bukan basah. Ada kain. Kainnya itu basah. Dibuat untuk apa? Dibuat untuk membersihkan daripada berak ataupun air kencing. Berarti nanti semuanya itu meluas, akan meluaskan, bukan membersihkan, malah dia akan meluaskan najis. Jadi syaratnya bendanya tersebut adalah benda yang kering, padat, tidak basah. Tidak basah. Kemudian barangnya tersebut itu mencongkel, mengangkat, menghilangkan najis. Mengangkat, menghilangkan najis, bisa mengangkat atau mencongkel najis. Jadi kalau umpamanya sesuatu tersebut itu tidak bisa mencongkel, tidak bisa menghilangkan najis, maka ya tidak bisa. Seperti apa? Seperti kaca. Kaca itu saking licinnya, itu kan nggak bisa untuk menghilangkan daripada najis. Tidak bisa menghilangkan bendanya, apalagi sifat-sifatnya, nggak bisa. Seperti apa lagi? Seperti bambu. Seperti apa namanya? Ada tanaman namanya tanaman tebu, kan sama dengan bambu. Itu kan saking halusnya tidak bisa mengangkat najis. Jadi syaratnya itu adalah bisa mengangkat najis, kemudian suci, tidak terbuat daripada bangkai ataupun perkara najis lainnya. Kemudian yang ketiga adalah padat, kering, bukan basah. Kemudian yang keempat itu adalah sesuatu itu adalah tidak dihormati menurut syara, tidak dimuliakan menurut syara. Seperti apa? Seperti ada kain kering ataupun tisu kering, tapi ada tulisannya. Tulisan umpamanya Bismillahirrahmanirrahim atau sesuatu yang diagungkan oleh syara, maka tidak boleh itu. Maka tidak boleh. Ini ilmu. Kemudian atau sesuatu itu biasa dimakan oleh manusia. Roti yang sudah kering. Kan itu bisa mencongkel yang keras itu. Kan bisa. Tapi itu adalah makanan daripada manusia. Itu dimuliakan, tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Jadi syarat yang keempat itu alat yang digunakan untuk membersihkan najis itu adalah sesuatu yang tidak dimuliakan. Yang tidak dimuliakan itu apa? Seperti makanan manusia. Yang dimuliakan itu maksudnya adalah yang dimakan manusia, makanan manusia. Yang dimuliakan itu adalah sesuatu yang ada tulisan-tulisan yang diagungkan. Itu adalah yang dimuliakan. Itu tidak mencukupi. Jadi syaratnya yang keempat itu adalah tidak dimuliakan. Jadi saya jelaskan, saya tegaskan lagi bahwasanya alat yang dibuat untuk mensucikan, yang pertama itu harus mencongkel.
mencongkel najis, menghilangkan najis. Yang kedua itu adalah suci, bukan terbuat dari bangkai ataupun najis. Yang ketiga itu adalah alat yang dibuat untuk mensucikan tersebut itu adalah padat, kering, bukan basah. Kemudian yang keempat itu alat yang dibuat untuk mensucikan itu adalah tidak dimuliakan. Jadi kalau ada sesuatu yang memenuhi 4 persyaratan ini, maka diperbolehkan untuk membersihkan kotoran yang keluar dari jalan depan ataupun belakang. Seperti apa? Seperti apa? Seperti batu. Seperti apa lagi? Seperti tisu. Tisu yang bukan tisu basah, tapi tisu yang kering. Bisa itu. Nah, itu bisa. Ini sangat berguna bagi orang yang naik haji yang tadi kita jelaskan. Bagi orang yang naik pesawat. Kalau yang di pesawat itu yang butuh perjalanan jauh. Butuh waktu yang sangat lama. Seandainya tidak ada air, untuk membersihkan berak tadi, membersihkan kotoran yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, maka bisa menggunakan dengan selain air. Dengan syarat 4 itu tadi. Apa itu? Yang pertama itu adalah mencongkel najis. Yang kedua adalah suci. Yang ketiga adalah padat, bukan basah. Yang keempat itu adalah tidak dimuliakan. Ini, jadi semisal batu. Kemudian yang berikutnya adalah syarat berikutnya itu ketika dia itu mengoleskan najis tersebut, menghilangkan najis maksudnya, menghilangkan najis dengan benda selain air, maka harus mencapai olesan ataupun mencapai batasan minimal 3 olesan. 3 kali untuk menghilangkan. Jadi kalau umpamanya pakai tisu, maka dengan 3 tisu minimal kalau najis tersebut bendanya itu bisa dihilangkan dengan 3 kali. Jadi minimal itu 3 kali. Jadi dengan tisu yang berbeda. Nah, ataupun tisunya satu tapi bisa disobek umpamanya. Intinya dengan 3 kali menghilangkan. Dengan 1 batu yang mempunyai 3 sudut umpamanya, atau dengan 3 batu, atau dengan tisu yang alat-alat yang bisa menghilangkan najis tadi, pengganti daripada air yang memenuhi persyaratan itu adalah semisal tisu yang kering atau dengan tisu 3 kali. Jadi kalau 3 kali ini sudah bersih itu mencukupi. Tapi kalau tidak mencukupi, 3 kali enggak mencukupi. Wajib untuk menambah kembali. Wajib untuk menambah kembali. Keempat belum bersih, belum suci. Maka wajib untuk menambah kembali sampai benar-benar bersih. Sampai benar-benar suci. Sampai benar-benar suci. Kemudian kalau dia mengoles ataupun menghilangkan najis tersebut, baik yang keluar dari jalan depan ataupun belakang, itu dengan 2 kali usapan, dengan 2 kali menghilangkan. Bagaimana? Sudah bersih, maka tidak mencukupi. Harus ditambah lagi menjadi 3 kali. Jadi minimal supaya mencukupi najis yang keluar dari salah satu jalan depan ataupun belakang, itu minimal adalah 3 kali. Itu pun kalau dihasilkan dengannya suci. Tapi kalau tidak, maka wajib untuk menambahi sampai benar-benar suci. Benar, paham ya kira-kira? Ya. Kemudian yang berikutnya adalah najis tersebut ataupun
sesuatu yang keluar dari jalan depan ataupun belakang, disyaratkan lagi tidak berpindah dari tempat keluarnya dan belum kering. Belum kering. Jadi meskipun memakai alat-alat yang sudah memenuhi tadi, seperti apa? Seperti alatnya tersebut itu mencongkel, menghilangkan najis. Kemudian suci, bukan terbuat dari bangkai ataupun perkara yang najis. Kemudian alatnya tersebut juga padat, kering. Kemudian tidak dimuliakan. Kemudian dia juga mengoleskan atau menghilangkan itu dengan 3 kali. Dengan itu bersih. Akan tetapi najisnya itu sudah berpindah. Berpindah dari mana? Ya dari umpamanya dari jalan depan. Dari jalan depan itu bagi laki-laki ya sudah keluar dari ujungnya tersebut. Sudah melebar kemana-mana. Melebar ataupun ketika berak itu sudah melebar kemana-mana. Sudah keluar dari bulatan tersebut. Seperti cincin sudah keluar ke pantat dan lain sebagainya. Bagaimana? Apakah cukup dengan selain air? Maka tidak mencukupi. Maka tidak mencukupi. Harus pakai apa? Harus pakai air. Kalau selain daripada tempat keluarnya, jadi sudah melebar kemana-mana, sudah melebar, meluas, berpindah dari tempat keluarnya najis tersebut, maka tidak mencukupi dengan selain air. Harus dengan air. Itu. Kemudian kalau umpamanya sekarang tidak berpindah dari tempat keluarnya, akan tapi sudah kering, saking lamanya di WC, keenakan umpamanya WC-nya WC yang bagus, umpamanya sambil ngelamun, umpamanya na'udzubillah, sampai ketiduran, kering, maka bagaimana? Maka kalau seperti itu tidak bisa lagi membersihkan perkara yang keluar dari jalan depan ataupun belakang itu dengan selain air. Harus pakai air. Jadi harus diketahui bahwasanya bisa mencukupi sesuatu ataupun alat yang membersihkan perkara yang keluar dari jalan depan ataupun belakang selain air, itu juga harus diketahui bahwasanya tidak berpindah dari tempat keluarnya. Itu. Yang kedua, itu belum kering. Jadi kalau sudah kering, maka sudah dipastikan harus memakai air. Paham ya? Jadi itu. Makanya harus kita ketahui bersama cara-cara untuk membersihkan najis dari jalan depan ataupun belakang. Jadi bisa pakai tisu, bisa pakai dengan kain, bisa kain yang memenuhi persyaratan tersebut, kemudian bisa pakai batu umpamanya. Intinya syaratnya ada 4. Apa itu? Saya ulangi lagi, adalah mencongkel, menghilangkan najis. Bukan seperti halnya kaca. Saking halusnya kan nggak bisa menghilangkan. Yang kedua itu adalah suci. Bukan terbuat daripada benda yang najis ataupun bangkai. Yang ketiga itu adalah bendanya padat dan kering. Yang keempat itu adalah tidak dimuliakan. Ditambah lagi minimal dari menggunakannya, mengoleskannya itu adalah 3 kali. Itu pun kalau dihasilkan dari 3 kali tersebut bersih, suci. Kalau tidak, maka wajib untuk menambahinya lebih daripada 3 kali sampai benar-benar suci. Kemudian ditambah lagi yang berikutnya adalah tidak berpindah dari tempatnya, dari tempat keluarnya, dan belum kering. Kalau sudah pindah ataupun sudah kering, maka tidak mencukupi selain air. Harus dengan air. Saya paham ya, kira-kira? Ya, gitu. Kemudian yang berikutnya kita akan menjelaskan, setelah kita menjelaskan itu, kemudian ini sebelum kita beranjak dari pasal yang kita jelaskan ini, bahwasanya kita harus berhati-hati dalam masalah bersuci. Islam mengajarkan kepada kita
untuk bersuci dari kotoran, terutama dari najis, terutama apa? Terutama dari air kencing. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, kebanyakan salah satu penyebab orang tersebut itu disiksa di kuburannya karena dia tidak berhati-hati tentang air kencing. Jadi harus kita hati-hati percikan daripada air kencing. Makanya kita kan seyogianya ketika kencing itu harus berhati-hati mengenai pakaian, mengenai badan, dan lain sebagainya. Karena kata Nabi Muhammad SAW bersabda, "Istanzihu minal bauli, fa inna ammata azabil qabri minhu." Jadi jauhilah diri kalian, bebaskanlah diri kalian, mengotori diri kalian dengan air kencing. Jadi jauhkanlah mengotori diri kalian dari air kencing. Kenapa? Karena kebanyakan siksa di kuburan itu karena air kencing. Makanya kita harus berhati-hati. Islam sudah mengajarkan, sudah lengkap itu bagaimana kita harus membersihkan diri dari najis, membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Makanya kita harus berhati-hati terutama air kencing. Jadi karena berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita berpindah ke pasal berikutnya menjelaskan tentang penyebab daripada kita mandi besar. Di sini dijelaskan di antara syarat sahnya sholat sudah berapa itu? Syarat-syarat sah sholat itu kita sebutkan, mengetahui waktu kemarin, kemudian berwudu itu sudah kita jelaskan, kemudian suci daripada najis badan kita, harus suci daripada najis. Yang berikutnya adalah termasuk syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas besar dengan mandi besar atau tayamum bagi orang yang tidak mampu melakukan mandi besar. Jadi dalam Islam kalau seseorang tersebut itu wajib untuk mandi besar, tidak ada air ataupun ada air tapi membahayakan dirinya, maka bisa bagi dia untuk tayamum. Jadi mandi besar bagaimana caranya kita jelaskan di sini. Perkara-perkara apa saja yang wajib untuk kita ketahui sehingga kita wajib untuk mandi besar. Perkara apa saja kita bahas di sini. Jadi hal-hal yang mewajibkan mandi ada 5 perkara. Jadi hal-hal yang mewajibkan mandi ada 5 perkara. Pertama adalah keluar mani, keluar sperma. Jadi wajib untuk seseorang itu mandi besar karena keluar mani. Nah, keluar mani, dianggap keluar mani itu bagaimana? Kalau bagi laki-laki dianggap keluar, itu sudah nampak maninya tersebut itu di luar kemaluannya. Begitu juga yang masih gadis, perempuan yang masih gadis. Jadi nampaknya air mani tersebut itu apa? Di luar kemaluannya. Bagi laki-laki ataupun perempuan yang masih gadis. Tapi kalau perempuan yang sudah menikah, maka itu beda. Artinya bisa dianggap keluar mani dan wajib bagi dia untuk mandi ketika nampaknya air mani tersebut di tempat yang biasanya kalau dia membuang hajat, berak umpamanya dengan jongkok, ada bagian-bagian yang ketika dia berdiri tidak nampak dari kemaluannya. Maka tidak disyaratkan, tidak harus baru dikatakan keluar air mani sehingga wajib bagi dia untuk mandi besar, harus nampak di luar kemaluannya bagi janda. Tapi di mana? Di tempat yang biasanya kalau dia jongkok, kemudian ada bagian dari kemaluannya itu nampak, meskipun ketika berdiri itu tidak nampak. Maka dari situ ketika nampak air maninya, maka wajib untuk
mandi. Jadi sudah keluar, sudah nampak maninya tersebut di luar kemaluannya. Nah, jadi kalau umpamanya ada seseorang tersebut itu tiba-tiba bergelora, birahinya, syahwatnya, kemudian mau mengeluarkan mani, ditahan sehingga tidak nampak di luar kemaluannya, maka tidak wajib mandi. Ataupun ingin keluar akan tapi dia ditahan-tahan, maka tidak wajib mandi. Jadi yang dinamakan keluar mani itu nampaknya mani tersebut di luar kemaluannya bagi siapa? Bagi laki-laki ataupun perempuan yang masih gadis. Ataupun janda itu di bagian yang nampak ketika dia jongkok untuk mengeluarkan hajatnya. Itu. Kemudian bagaimana kita mengetahui mani tersebut itu mani atau tidak? Terkadang yang keluar itu bukan mani, tapi wadi. Wadi itu adalah cairan putih yang agak encer. Kemudian biasanya juga disertai dengan syahwat. Itu bukan mani. Kalau wadi itu najis. Ataupun madi. Madi ini biasanya cairan juga, tapi agak kental. Kemudian biasanya keluarnya itu setelah membawa perkara yang berat, beban yang berat. Nah, ini najis, tidak wajib mandi, akan tapi wajib untuk disucikan. Wajib istinja tadi yang kita jelaskan kalau dia mau melaksanakan sholat. Jadi itu. Iya, mungkin terbalik katanya. Intinya antara madi dengan wadi itu adalah sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis artinya bagi dia tidak wajib untuk mandi, akan tetapi wajib bagi dia untuk istinja ketika dia mau melakukan sholat. Kemudian kalau mani, tanda-tandanya bagaimana? Kalau mani itu tanda-tandanya adalah itu ada 3, dan ini bisa dialami oleh laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama itu adalah keluarnya nikmat, kemudian disertai dengan kendornya syahwat. Kemudian yang kedua itu adalah keluarnya itu dikit demi sedikit. Kemudian yang ketiga itu adalah keluarnya ketika basah seperti adonan roti, ataupun ulama menjelaskan itu seperti apa? Seperti bau bunga. Bunga apa? Bunga kurma. Kemudian ketika kering itu seperti baunya seperti putih telur. Salah satu dari tanda-tanda ini nampak pada sesuatu yang keluar dari kita, maka itu bisa dipastikan adalah air mani. Maka wajib bagi orang tersebut itu untuk apa? Untuk mandi. Maka wajib untuk mandi. Dengan kriteria tadi bahwasanya dikatakan keluar itu nampaknya air mani tersebut itu di luar kemaluannya. Kemudian yang berikutnya itu adalah bersetubuh. Nah, bersetubuh meskipun dia itu tidak keluar mani. Wajib bagi dia untuk mandi besar. Kemudian yang berikutnya itu adalah haid. Jadi haid kita mungkin sudah mengetahui bersama tanda-tandanya, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan yang minimal perempuan tersebut itu umur 9 tahun hijriyah atau kurang dari 16 hari. Kemudian minimal keluarnya itu adalah 24 jam dan tidak melebihi dari 15 hari. Maka
ini adalah darah haid. Jadi kalau darah keluar dengan warna apapun, di kisaran ini sudah dia itu umur 9 tahun. Sudah 9 tahun hijriah maksudnya. Kemudian tidak melewati 15 hari. Warna apapun, kalau dia adalah orang yang bisa orang yang bisa membedakan warna ataupun mumayyizah, orang yang bisa membedakan darahnya itu keluar lebih daripada satu, maka warna apapun kalau dia itu keluarnya itu di masa 15 hari dan lebih daripada 24 jam, maka itu namanya darah haid. Maka wajib bagi dia untuk mandi. Ketika apa? Ketika putusnya, berhentinya darah tersebut untuk melaksanakan sholat. Ketika terputusnya ataupun berhentinya darah tersebut untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang berikutnya, yang wajib bagi orang tersebut mandi besar yang menyebabkan dia wajib mandi besar itu adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan kemudian ada darah, maka wajib bagi dia untuk mandi. Maka wajib bagi dia untuk mandi. Kapan mandinya? Sama setelah apa? Setelah berhentinya darah tersebut. Setelah berhentinya darah tersebut untuk melakukan sholat. Itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah melahirkan. Melahirkan juga setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan bagi dia wajib juga dia mandi. Kalau dia tidak disertai berikutnya adalah keluar darah nifas. Jadi wajib mandi. Meskipun yang keluar itu adalah berupa daging yang masih berupa daging belum berbentuk manusia, segumpal darah yang orang yang ahli mengatakan ini adalah cabang bayi, calon bayi. Maka ketika dia mengeluarkan bagian-bagian tersebut, maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk mandi besar. Kemudian yang berikutnya adalah rukun-rukun daripada mandi itu ada dua. Rukun-rukun dari mandi itu ada dua. Yang pertama adalah niat menghilangkan hadas besar dan atau semacamnya. Nawaitu al-ghuslal wajib umpamanya. Saya niat untuk mandi wajib. Nawaitu liraf'il hadatsil akbar. Saya niat untuk menghilangkan hadas besar umpamanya. Itu sama niat. Jadi sama seperti wudhu. Kapan mulainya niat? Niat itu ketika menyampaikan air ke bagian tubuh. Entah tubuhnya itu berupa wajah, entah tubuhnya itu badan dada ataupun punggung. Pokoknya ketika air tersebut mengenai dari bagian tubuh, maka disitulah diletakkan niat. Jadi niatnya bisa dengan bahasa Indonesia umpamanya. Niatnya itu di hati. Jadi kalau sekedar dia itu mengucapkan tanpa istihdor, menghadirkan di hati, maka ya tidak mencukupi. Maka tidak mencukupi, harus dihadirkan. Harus dihadirkan di hati. Jadi seandainya diungkapkan, itu seperti itu. Nawaitu al-ghuslal wajib. Saya niat mandi besar. Itu kalau diungkapkan, kalau diredaksikan. Kalau diredaksikan lagi bisa begini. Nawaitu liraf'il hadatsil akbar. Saya niat untuk menghilangkan hadas besar. Itu kalau diredaksikan. Jadi niat itu dalam hati. Kapan diucapkan? Ketika menuangkan mengenainya air ke bagian tubuh orang yang mau mandi besar tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah meratai seluruh badan. Baik kulit dan rambut, bulu walaupun lebat dengan air. Kemudian yang berikutnya itu juga meratai badannya. Meratai badannya dengan air. Ke semua bagian, baik itu kulit, baik itu rambut, itu harus diratai semuanya. Harus
diratakan, disampaikan air tersebut ke bagian tersebut. Meskipun orang tersebut biasanya karena gemuk, itu biasanya ada lipatan-lipatan kulit. Itu harus juga diperhatikan. Jangan-jangan sampai kita tidak sah mandi kita karena ada bagian-bagian yang belum tersampaikan air ke daerah tersebut. Kemudian juga bagian perempuan, yaitu bagian anting-anting itu kan, bagian lubang-lubangnya, itu juga harus dikenai air ke bagian tersebut dengan air. Jadi usahakan cara untuk mandi itu juga seperti halnya kita wudhu. Artinya tidak terlalu banyak airnya tersebut. Jangan terlalu banyak. Karena kata ulama kalau lebih daripada yang seharusnya maka itu hukumnya makruh. Ya caranya bagaimana kalau kita cara dari wudhu tersebut itu adalah dengan meratakan dulu airnya tersebut ke bagian-bagian yang untuk untuk wudhu, begitu juga ketika mandi. Jadi diratakan dengan air secukupnya. Kemudian habis itu juga dengan bantuan teko umpamanya ataupun bantuan daripada botol, tidak pakai sesuatu yang membuat air itu banyak. Juga makanya disunahkan di situ itu kan nanti akan dalam mandi besar itu kesunahan-kesunahnya adalah kita memulai dari daerah kanan, kemudian digosok-gosok begitu kan. Kemudian habis itu sebelah kiri dan lain sebagainya, kesunahan-kesunahan orang mandi besar. Jadi dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah mandi besar itu ukurannya cuma 4 mud. 1 sa'. 4 mud itu adalah berarti 1 mud itu kan 1 cakupan 2 telapak tangan orang yang sedang dan normal. Berarti 4 cakupan. Itu bagaimana kalau kita tidak menggunakan air seperti yang kita contohkan dalam kita berwudu, kan tidak mencukupi nanti. Makanya kita harus hemat-hemat dalam menggunakan air dan lain sebagainya. Islam sudah mengajarkan begitu, bagaimana kita harus hemat dalam menggunakan air dan sesuatu yang lain. Nah, itu sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang at-tafaqquh fid-din, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk paham tentang ilmu agama, paham yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita ingatkan tentang sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Orang yang dikehendaki Allah kebaikan kepada orang tersebut, maka akan diberikan anugerah faham tentang agama. Kalau dikehendaki Allah kebaikan, berarti Allah menghendaki orang tersebut untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah tentang kebaikan kepada kita. Makanya kita harus evaluasi, artinya ketika kita malas untuk mengikuti pengajian ataupun dares, itu harus takut kita itu jangan-jangan kita adalah orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kepada kita. Kita harus evaluasi kepada kita, muhasabah kepada kita, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.